Hey, what's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue dibawa sama Anjing, openingnya aja begitu, bangsat merusak. Ini kalau tahu gue arahin kameranya biar nggak ke Bang Jack, yang juga ke gue aja gitu. Eni, selamat dengan spesial lo yang kedua ya? Yang kedua. Kedua kemarin katanya pecah banget. Too bad I missed that karena hari itu gue ke Bandung soalnya. Oh, yang ini ada show juga kan? Nggak sih, gue emang ada acara aja. Oh gitu, oke. Ya, sangat disayangkan. Dan thank you banget karena gue susah juga nguber-nguber lo dari zaman Suci waktu itu. Tahu pas Suci kan lu ininya waktu itu cuman sama Chris ya? Enggak, justru gue pengennya lo sama Chris. Oh. Makanya gue waktu itu nggak dapet karena gue pengen barengan gitu. Maksain dapat dua-duanya barengan gitu. Karena sebenarnya ada satu pertanyaan yang paling simple yang pengen gue tanyain ke lo gitu nih? loh. Dan Chris sebenarnya. Apa nih? Oke, lo as a stand up comedian, lo kalau menurut lo udah punya masa, lo udah punya udah punya karir, udah punya pet juga, udah punya gaya dan lain sebagainya. Pertanyaan gue adalah, lo ngapain di Suci? Loh, kita kan sebagai gue ini manusia kayak tanaman. Nah. Perlu atensi yang lebih. Tapi bukankah lo lebih mendapatkan atensi di luar dengan gaya dan materi lo daripada di Suci? Karena gini. Yang paling penting adalah menurut gue, ketika stand up comedian itu punya gayanya dia nggak boleh dirusak. Iya. Oke? It's not just about persona, tapi bener-bener gaya komedinya dia gitu loh. Yeah. Dan menurut gua, lo udah punya itu. Iya. Ketika lo masuk ke TV, itu akan merusak gaya lo, menurut gua. Ya, itu akan merubah gaya lo, mempengaruhi tidak dalam, kalau balik lagi menurut gua, itu tidak dalam konteks yang positif, mengembangkan lo nya. Tapi lo ambil jalur itu gitu. Sebenarnya apa yang lo cari? Sebenarnya gini ya, dari materi yang gue bawain, lu tau sendiri lah materi gue, iya. Ya kan lu tahu, gue kenal lu kan dari sebelum Suci juga kan. Betul. Jadi kayak gue itu juga kayak pengen kenalin nih komika cewek bisa loh ngomongin kayak begini. Oke. Bukan selama ini kan karena kita ngedengar materi Blue itu kan kebanyakan dari komika cowok, ya nggak sih? Komika cowok, ya betul. Ya butuh loh point of view dari seorang ceweknya gitu. Ya. Jadi gue ngerasa gue ngebawa sesuatu yang baru di skema komedi Indonesia. Nah, gitu. tapi itu dalam skema offline, dan gue setuju banget yang lo bilang. Ketika lo bawa itu ke TV, lo jadi harus berubah menurut gue. Enggak juga. Menurut lo enggak? Menurut gue enggak. Karena pas gue di Suci, ketika gue nulis materi, gue masih nulis yang nyerempet. Oke. Rempet dalam artian gue nggak bakal ngerubah persona gue total. Gue cuma bakal meminimalisir. Ya. Yang seenggaknya biar aman di TV gitu kan. Oke. Berarti tantangan lo paling utama ketika lo masuk di Suci yang langsung cross in your mind ketika lo dapat golden ticket dan ditelepon, apa yang menurut lo jadi challenge? Harus nulis materi yang aman. Harus nulis materi yang aman tapi tanpa merubah lo. Tanpa ngerubah gua. Contohnya sosis. Nah, ya kan? Beat gue yang sosis kan kenapa ama? Ya kan itu dari awal sampai akhir. Biasanya nih Suci itu nge-cut jokes gua. Betul. Ya. Tapi pas bagian yang sosis itu dari awal sampai akhir tidak di-cut. Karena kan aman. Dan lo puas dengan itu? Puas dong. Dengan itu. Kayak ya udah, gue emang ngomongin itu gitu kan. Tanpa gue sebut kata-katanya orang juga udah paham. Nah, itulah. Oke. Dan artinya ke depannya lo juga ada rencana kah untuk lo eksis di TV dengan segala modifikasi materi lo, atau Suci itu udah sesuatu yang lo accomplish aja gitu? Kalau budgetnya oke sih ya. Balik lagi ke budget lo. Kalau balik lagi ke budget jobnya ya. Kalau ada job diperlukan gitu, any gitu, family friendly,
materinya boleh tapi jangan terlalu kasar. Oh siap, budgetnya berapa? Itu. Gue nggak bisa pikir aja sih kalau family friendly dalam konteks. Gua pernah loh di Bali ada show family friendly. Serius loh? Serius, jadi kan waktu itu pas gue masih sama Bali Comedy Club nih, si Chris bilang ke gue, jadi kan biasanya itu di grup, kita ada WhatsApp grup, jadi kayak, ini ada nih show tanggal sekian, kalau yang mau naik, sign up gitu, tulis nama yang mau naik. Gue sengaja nggak nulis nama dong, karena gue tuh itu family friendly, kayak lo udah tahu itu bukan ranah lo ya, ya? bukan ranah gue. Hari sebelum show, Chris nelpon gua, dia bilang, lu ada 5 menit yang aman gak nih family friendly? Terus kata gua, ada opening doang, mana yang bisa ending udah. Terus kata gua, lu yakin nanya family friendly ke gua gitu kan? Terus kata dia, iya, lu ada nggak? Terus kata gua, ya gua bisa lah mikirin buat cuma 5 menit mah. Iya kan nggak harus nyampe 5 menit ya, top, betul, ya kan? betul. Udah, enggak lah, oke. Terus besokannya gua datang ke venue, tahu si Chris anjing. Si Chris bangsat, dia ngomong gini, oke, and Annie you have 10 minutes. Dari 5 menit jadi 10 menit, Nah itu acara apa? Jadi ada bener-bener ada anak-anak. Nah iya, maksud gue itu acara komedi di kayak di kafe restoran gitu. Tapi ada anak-anak jadi mereka emang niatnya tuh bikin kayak family friendly show gitu. Astaga, niat benar. Gue kayak anjing, gue harus ngomongin apa 10 menit. Udah gitu anak kecil itu adalah heckle paling kurang ajar. Oh iya. Karena kalau heckle biasa kan dia nge-hecklingnya masih dalam topik komedi kan. Ini anak kecil nge-heckle itu nggak ada sangkut pautnya. Gue lagi nge-set nih, tengah-tengah tuh ada anak itu, yang anak kecil itu umuran sekitar 3 tahun sampai 10 tahunan. Ini ada anak kecil bule, anak bule. I like ice cream gitu. Terus gue pengen banget bilang I like you to shut the Here, let me show you how to lick it. Anjing kan. Jadi karena gua berusaha balik lagi sama yang sama kayak pas di Suci kan, pakainya kayak gua nggak ngomong katanya tapi orang ngerti lah gitu kan. Di situ gua jadi kayak appeal buat emak bapaknya ini bocah-bocah aja gitu loh. Ya anak-anak kecil mah bodo amat gitu. Bodo amat lalu. Nah, lo sendiri kalau mengeksplor ya gue tahu stand up comedy itu semua berasal dari keresahan dan mostly dari pengalaman. Tapi lo sendiri mengeksplor ke arah pengalaman seksual lo gitu ya, itu artinya sesuatu yang emang lo kejar jadi paten nggak sih, atau lo akan nanti bergeser ke hal yang lain? Gua sekarang ini berusaha untuk enggak terlalu maten di materi kayak begitu. Cuman emang ahlinya di situ ya. Ahlinya di situ. Betul. Cuman gue itu oke lah, ibaratnya gue udah ngebangun audiens kan, bisa dibilang kayak gitu. Gue ada audiens sendiri. Dan sekarang ini gue pengen berusaha buat nunjukin ke orang-orang kalau ya gue bisa ngomongin selain hal-hal yang gue omongin gitu. Karena gue juga lucu loh gitu kan. Jadi sekarang ini gue lagi ngurang-ngurangin jokes yang terlalu blue. Yang blue, oke. Nah, itu juga sama kayak gue ngomongin tentang disability. Oh iya. Gue juga selama ini kan lebih banyak ngomongin disability. Gue buta bukan bego yang spesial gue itu juga itu kan emang ngomongin tentang kebutaan gue dan bagaimana orang sebenarnya memperlakukan orang dengan disabilitas gitu. Nah, sekarang udah banyak nih komika dengan disabilitas. Jadi udah bukan spesial lagi ya. Nah, udah itu gue jadi satu, gue ngerasa kok gue takut berada di circle yang ngebosenin gitu loh. Ketika misalnya Dani ngomongin hal yang sama, meskipun versinya mereka ya, tapi Dani ngomongin tentang disabilitasnya dia, terus Budi ngomongin tentang disabilitasnya dia gitu. Nah, gue juga akhirnya ngerasa harus beda. Harus gitu. Beda, gue harus keluar. Benar. Jadi gue tuh ya sekarang gue sih lagi berusaha untuk jadi orang buta yang so tau lah gitu loh, orang buta yang bahas film atau orang buta yang beropini. Pokoknya gitu. Bukan cuma sekedar buta. Betul, gitu. bukan sekedar buta. Nah, gue mencoba untuk explore ke sana gitu loh. Itu yang gue lakukan. Nah, kalau dari lo sendiri, apa yang kira-kira lo sekarang tertarik untuk lo explore? Apa lo mau main di opini juga atau?
gue sekarang berusaha kayak, bukan berusaha sih, gue sedang coba kayak ya udah beropini kayak observational gitu kan. Terus juga mungkin ngebahas hal-hal yang personal tapi bukan ke ranah yang seks. Mungkin ngomongin relationship, tapi kan relationship nggak cuman ngomongin seks gitu kan. Jadi kayak bedanya ketika gue di relationship sama selain relationship, terus bedanya point of view cewek sama cowok ini gimana gitu. Oke. Dan itu upaya lo untuk keluar dari circle itu ini nggak sih terpengaruh juga dari bagaimana orang memandang lo ketika off stage nggak sih? Iya, soalnya kan lu tau sendiri, gue off stage itu kan diem banget kan. Iya, makanya. Gue off stage itu saya pernah 2 kali duduk di sebelah ini, saya nggak tahu ada dia di situ, serius demi Allah, nggak bohong. Yang waktu di opening ketawa, ingat ingat. Itu kan lu duduk sebelah gue kan, gue nggak tahu ada lo di situ. Karena emang. Terus yang satu lagi waktu itu di mana ya? Gue lupa. Yang di Fat Mermaid. Nah kalau Fat Mermaid gue masih tahu. Karena Fat Mermaid masih di Jakarta. Pokoknya yang di Jakarta dah. Yang di Jakarta juga waktu itu gue lupa di mana, itu juga gitu. Eastern Promise bukan sih? Eastern Promise ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah kan. Kalau nggak salah di situ. Apa namanya? Dia ada lah. Ini dari tadi gue belum begitu dipanggil banget. Gua off stage itu tuh, gua itu introvert. Iya. Gue itu cuma ngebacot doang di panggung. Jadi gue di panggung itu emang ya persona cuma di panggung. Iya. Beda dong, pertunjukan sama kehidupan kan beda. Betul, dan itu yang nggak semua orang ngerti. Nggak semua orang ngerti di situ. Iya. Kayak misalnya siapa sih kalau yang bintang vulgar sekarang, lo Sharon Stone deh gitu kan, dulu main Basic Instinct kan orang nggak bilang juga kan. Iya, makanya. Tetap aja dia dianggapnya artis gitu kan. Terus itu sekarang ini kan lu lihat aja kayak misalkan kasusnya tuh kayak yang waktu ada tuh drama Korea World of Marriage. Kan ceritanya itu ada si pelakor. Kan itu kan pelakor. Orang-orang netizen Indo itu nyampe ngekomen di Instagramnya aktrisnya loh, kayak anjing pelakor lah kan itu series goblok. Iya makanya. Kan kadang-kadang bingung. Loh. Nah itu, cuman kenapa ya kalau stand up comedy itu artinya banyak juga teman-teman yang membentuk persona di atas panggung tapi di bawah ya jadi beda banget. Jadi beda banget, tapi audiens tuh tetap melihatnya lah itu kan dia ngomongin di panggung kayak begitu. Nah, soalnya kan banyak aja orang yang mikir kayak loh, stand up comedy kan berawal dari keresahan gitu ya, kan. Betul. Berawal dari keresahan dan kejujuran. Kalau dia aslinya nggak begitu, lah ini dari mana gitu kan. Hei penonton. Ini namanya komedi ya. Iya, betul. Komedi. Jadi komedi itu ada yang ibarat ada namanya gini. Gue lupa di bukunya siapa, gue pernah baca. The audience doesn't need to know the entire truth. Ya nggak sih? Ya, penonton betul. itu nggak perlu tahu 100% ini jujur apa enggak. Ya kan? Kayak lu ada cerita nih. Ya kalau lu ceritain secara yang bener kan nggak lucu. Iya, bener. Lah kan kita pelawak ya. Betul. Dan kita kan yang ditunggu penonton sebenarnya kan patahannya kan. Ketawanya, patahannya gitu. Lihat lo kalau mau cerita kejujuran mah podcast podcast gitu kan, duduk gitu. Gua ada cerita loh gitu kan. Iya, makanya. Ya kan pelawak itu stand up itu kan kerjaan kita kan ya buat bikin orang ketawa. Ya kalau ceritain kejujuran orang itu jadinya orasi nggak sih? Kata Bang Panji tuh, Bang Panji yang bilang. Lalu kalau semuanya kejujuran jadinya orasi tolol. Iya benar sih. Tapi ya kadang-kadang orang tuh keterlaluan banget gitu ya. Nah, yang lucunya adalah ya kayak lo gitu kan, lo punya persona seperti itu, off stage, lo tetap kadang bahkan baru-baru ini lo diperlakukan nggak enak juga ya. Gue tahu itu gitu. Yang sialnya gue ini on stage I'm a blind man, off stage dikira gue bercanda. Serius demi dikira Allah. Butanya gimmick. Dikira gimmick. Lah, gue tuh beberapa apalagi kemarin setelah yang spesial gue sebelum spesial gue sebenarnya, karena gue ada beberapa promo yang ini itu banyak banget yang nge-DM gue, Mas jangan kayak gitu bercandanya, Mas. Ini asli dong. Nih ya yang gue bingung terus juga. yang ngehenya tau nggak apa? Gue lanjutin ya. Yang ngehenya kan mereka kan DM di Instagram kan, gitu. Terus bilang jangan seperti itu, nanti bla 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 gitu kan. Gue bales kan, nggak, saya memang dari kecil saya begini nih, gue bilang gitu kan. Dia balas lagi, tuh kan saya bilang juga apa gitu, nggak mungkin bisa jawab kalau memang bohong. Dalam hati gue, iya juga ya, kalau gue balas dia makin percaya kalau gue bohong.
Iya kayak manusia. Kalian yang lagi nontonin ini, saya melambai-lambai ke kamera. Teknologi sudah semakin canggih loh Sudah kawan-kawan. semakin canggih. Ada yang namanya text to speech, speech to Nah. text ya. Ini butanya beneran. Makanya gue bilang aduh itu bener-bener deh, tapi emang nggak tahu kenapa ya kalau dengan persona tuh di satu sisi mungkin kita mesti bangga ya karena Nih, berarti emang sekuat itu kan. Iya gitu, emang kayak anjing percaya aja lu gitu kan. Terus yang gue bingung kadang suka ada aja netizen kayak lu jangan ngomong kayak gitu dong, kayak gitu kan. Iya, Kayak lu jangan ngejokes kayak gitu dong, kayak ibaratnya lah lu ngasih gua duit berapa gitu kan. Iya gak sih? betul. Kayak gue waktu itu pernah di Instagram, pernah bikin Instagram story nih. Gue bilang fake gitu kan. Itu kan ya kalimat biasa gak sih? Ya, betul. Terus ada yang nge-DM, don't say itu kayak lah sewot. Lagian kenapa juga tanggung jawab lo juga kan gitu kan. Kadang netizen Indonesia itu kayak aduh Tuhan gitu. Nah, tapi lo sendiri setting batasan lo dengan apa, Ani? Artinya nih dalam maksudnya? batasan dalam lo berkomedi, apa yang lo putuskan untuk lo komedikan dan tidak, itu lo ngambil batasannya dari mana? Artinya apakah lo punya cara sendiri atau lo punya misal udah gue yang ini gue selama ini gue berani pertanggungjawabkan, ya udah gue akan bawa di atas panggung, atau lo punya rambu-rambu lo sendiri? Menurut gua, ini menurut gua, nggak ada jokes yang ofensif. Oke. Selagi itu lucu. Oke. Ya nggak sih? Kayak Selama dia lucu. selama itu dia lucu. Oke. Dan karena kan kalau ada aja komika yang dia ngebawain offensive jokes for the sake of being offensive. Ya nggak sih? Kayak for the sake to offend people. Ini tuh udah salah pola pikirnya. Oke. Lu bawain Setuju offensive jokes itu tuh harus dengan like for the sake of being funny. Ya. Ya nggak sih? Makanya kenapa Jimmy Carr banyak fansnya? Biarpun jokes dia ofensif tapi lucu. Lucunya itu harus ngalahin ofensifnya. Kalau misalkan ada timbangan nih, lucunya itu harus lebih berat dibanding ofensifnya. Menurut gue sebegitu. Ya, meskipun lucunya itu juga kan relatif kan. Artinya lucu buat si A belum tentu lucu buat si B. Tetapi selama dalam pembuatan jokes itu targetnya adalah memang lucu, ya udah. harusnya apa namanya? Harusnya itu it didn't leave a bitter taste gitu kan di akhirnya gitu. Nah, lo seberani itu? Seberani itu gua ada jokes yang gelap ada. Ada yang bukan ngomongin seks ya, gelap ada. Seperti Aduh. jangan, nanti editor gue susah. Makanya jangan. Ini kayaknya editor gue bakal kerja keras deh. Sebelumnya dengan Ligwina, dengan siapa yang kayaknya aman-aman aja. Ini openingnya aja udah parah gitu. Terus lo kemarin udah bikin show, udah bikin Suci, what's next? Rencananya abis lebaran gue pengen kayak bikin mini tour lah. Oke. Di kota-kota lain nih gue bawa kayak mungkin yang ini sekarang lo tour nggak sih? Enggak. Cuma di Jakarta doang. Cuma di Jakarta doang. Not even in Bali? Justru ini sebenarnya special Horror 101 ini tuh udah gue bawa di Bali dulu. Oh gitu. Februari 2022 tuh. Februari 2022. Oke. Horror 101 Bali. Sama materinya Beda. atau ada lo tambahin? Beda. Materinya gue ganti semua. Oke. Jadi gue mikir karena materinya gue ganti, bisa nih gue bawain lagi di Bali. Oke. Tapi jadi gue kayak pengen buatnya Bali itu sebagai titik akhir. Jadi gue bakal kayak mungkin ke Bandung dulu atau ke Jogja, Surabaya dulu, baru endingnya di Bali. Cuman untuk tanggal masih tentatif, gue belum berani ngejanjiin tanggal. Karena tau sendiri netizen Indo kalau udah dijanjiin pasti ditagih. Naginya suka nggak kira-kira. Iya. Padahal kan kita juga pakai persiapan semuanya. Gitu. Dan pastinya dalam bahasa Inggris terus ya? Kemarin gue mix. Oh, kemarin lo mix? Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Gue baru denger lo mix materi lo tuh enggak, justru Suci. Suci iya. ada tuh yang lo lumayan kayak hampir 1 menit lebih kayaknya lo pakai bahasa Indonesia itu. Nah, itu kayaknya
Di situ doang. Iya, itu. Kalau tadi kan masih hitungannya ada- masih celetukan ya iya, kalau menurut hitungannya gue ya. celetukan. Cuma celetukan dalam bahasa Indonesia nggak, kalau menurut gue sih nggak kehitung sih gitu. Tapi yang waktu di suci malah wah nih tumben nih sih ya nih panjang ininya apa namanya? Karena gue mikirnya di suci itu tuh juga sebagai senjata gue. Enggak sih, karena gue kan biasa Inggris. Terus kan orang-orang ya lu tau sendiri lah, mulut netizen maha benar Ya, gitu ya, kan ya, kayak ya. loh dia bukannya orang Indonesia kenapa pakai bahasa Inggris Nah, gitu. iya. Pasti bahasa Inggris karena bahasa Indonesia nggak lucu. Walah, nih semenit bahasa Inggris lucu nggak? Lucu. Dan ada juga yang kadang-kadang alah bahasa Indonesia aja dulu belum tentu lucu gitu. nah. Udah pakai bahasa Inggris ya mungkin memang bahasa Inggrisnya emang lebih lucu daripada bahasa Indonesia, nggak harus. Karena kan ada jokes yang nggak bisa diterjemahin ke Iya. bahasa Indonesia dan sebaliknya gitu. Iya, iya. Lucu. Dan tangganya nggak harus bahasa Indonesia dulu terus Inggris, Iya, atau nggak sebaliknya harus, nggak harus bahasa nggak Inggris dulu harus. ke Indonesia, nggak ada polanya. Nggak Mana ada yang kita patokannya. nyaman, mana yang kita bisa modifikasi, Nah. apa kita bisa lakukan jokesnya, udah itu Ya kan aja. ibaratnya gini, gue pakai bahasa Inggris kemarin kejual 400 kan Nah, gitu. Berarti aja kan itu. ada Oke. aja. Ada aja. Ada aja pasarnya. Ini 2023 loh. 2023 masih alasan loh kenapa pakai bahasa Inggris? Nggak mencintai bahasa Indonesia. Aduh. Emang iya gak sih? Iya, makanya gue juga kadang-kadang suka, aduh, lu kenapa sih ngomentarin seperti itu tuh? Ya. Karena Nggak ngerti gitu. kayak goblok sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak Iya, gitu. bener. Gue juga kadang-kadang suka aneh juga gitu. Dan ya lu kalau mau bikin karya bikin aja sendiri juga gitu Iya. loh, nggak usah ngatur-ngatur orang gitu. Itu kayak mini show. Terus Asia gimana? Rencananya. Jadi kan tapi kan gua itu orangnya nggak mau terlalu berekspektasi yang tinggi. Oke. Kita yang wajar-wajar aja. Oke. Jadi kita coba, makanya kan gue coba Jakarta dulu, nggak langsung gue bikin tour kemana-mana. Kalau misalkan di Jakarta begini antusiasnya, ya udah ayo kita coba kota yang lain. Jadi benchmark kan Nah, jadi akhirnya. benchmark. Gitu. Dari situ barulah mungkin gue ke Singapura atau Oke. ke Malaysia. Gitu. Kalau di Asia pasar yang cukup bagus mana sih? Singapura, Malaysia? Singapura, Malaysia, Udah dua itu doang. Vietnam. Oh, Vietnam cukup Vietnam ini juga. ada, Vietnam ada comedy club juga di sana. Oke. Gitu. Dan familiar dengan Inggris juga. Iya, familiar dengan Inggris. Oh, oke. Ya, gue selama ini paling dengar Malaysia yang paling ini ya. Malaysia paling kenceng sih. Paling kencang ya sebenarnya. Sama Singapura. Bangkok? Bangkok nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Oke, dan sip. Thank you. Thank Annie. thank you. Mudah-mudahan sukses dengan segala rencana lo. Iya, Dan amin. mudah-mudahan next show gue bisa ini Dateng lah. bisa nonton juga ya Pak? Siap. Denger dong. Oh iya. Kan nggak bisa Denger. ngeliat. Oke, komen di bawah kalau lo mau tahu lebih banyak lagi tentang ini, nanti ini bisa bisa jawab komen-komen Siap. juga. Lalu klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu, lakukan sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Bye bye. Thank you. Kemarin mana sih? Gitu ya? Sini bang, Oh ya. dadah. Bye bye.